Lu pernah mikir gak sih, apa jadinya kalau satu danau yang luasnya setengah dari negara kecil di Eropa itu ternyata adalah kawah raksasa yang lagi tidur, dan airnya sewaktu-waktu bisa berubah warna kayak air cucian piring. Gue yakin setiap lu dengar kata Danau Toba, yang langsung muncul di kepala lu adalah indah, dingin, Pulau Samosir, danau paling legendaris di Indonesia. Tapi coba deh lu tarik napas sebentar. Di balik pemandangan kartu pos yang sering lu lihat itu, Toba menyimpan satu rahasia geologis yang mind-blowing, bahkan bisa dibilang menakutkan, yang bikin dia benar-benar beda dari danau manapun di dunia. Ini bukan cuma danau, ini adalah kaldera supervulkano, bekas luka raksasa dari letusan gunung api paling mematikan yang pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Dan inilah trigger kenapa airnya bisa berulah. Banyak orang bilang kalau air Danau Toba itu sering tiba-tiba berubah warna, kadang hijau emerald yang mencolok, tapi yang paling bikin heboh adalah ketika airnya jadi kuning keruh, pekat, seolah-olah semua lumpur di dasar danau itu diaduk. Dan lu tahu, fenomena ini bukan cuma sekedar ilusi cahaya atau polusi biasa loh, ini adalah sign dari raksasa di bawah sana yang lagi batuk. Fenomena air kuning atau hijau pekat di Toba itu punya nama keren di kalangan ilmuwan, upwelling atau pengadukan massa air. Bayangin gini, Danau Toba itu dalamnya bukan main, mencapai lebih dari 500 meter. Itu jauh lebih dalam daripada beberapa gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Kedalaman ekstrem ini bikin air di Toba itu punya lapisan yang sangat stabil, kayak kue lapis raksasa. Di lapisan atas, airnya segar, kayak oksigen dan dingin. Tapi di lapisan paling dasar, di kedalaman ratusan meter, kondisinya beda 180 derajat. Di sana gelap, oksigennya minim banget, bahkan bisa dibilang airnya anoksik, alias hampir gak ada oksigen sama sekali. Dan yang paling penting, lapisan dasar ini adalah tempat berkumpulnya semua sedimen, nutrisi mati, bahkan sisa-sisa sulfur dari aktivitas geotermal yang naik dari perut bumi. Nah, kalau lu ke warung kopi dan lu disajikan kopi yang sudah didiamkan semalaman, semua ampasnya pasti mengendap di bawah kan? Anggap aja ampas kopi itu adalah nutrisi dan sulfur. Selama airnya tenang, ampas itu aman di bawah. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada guncangan besar? Entah itu karena hujan badai ekstrim yang bikin suhu air permukaan turun drastis dan jadi lebih berat, atau karena aktivitas tektonik kecil di bawah danau. Jeblar! Lapisan air yang stabil itu tiba-tiba teraduk secara paksa, kayak lu nyolok blender ke dasar danau. Air dingin dan berat dari permukaan turun, mendesak dan mendorong air ampas yang kental, kuning dan penuh sulfur dari dasar jurang ke atas. Ini dia upwelling itu. Ketika ampas kopi dari dasar Danau Toba naik ke permukaan, warnanya langsung berubah jadi kuning kecoklatan yang mengerikan. Selain itu, naiknya nutrisi melimpah dari dasar ini langsung jadi pesta bagi alga atau plankton di permukaan, yang kemudian meledak populasinya, bikin air jadi hijau pekat dalam hitungan hari. Ini dia plot twistnya. Lu harus tahu, fenomena ini nggak akan terjadi di danau biasa yang dangkal. Ini hanya bisa terjadi di danau yang super dalam dan meromiktik. Danau yang lapisan airnya susah banget nyampur, seperti Toba. Jadi air kuning itu bukan cuma masalah kotor, tapi adalah bukti nyata bahwa Toba punya struktur air yang super unik dan ekstrim, yang diatur oleh kedalamannya yang nyaris gak masuk akal. Ini adalah signature dari Danau Supervulkano. Sekarang mari kita tarik mundur ke masa lalu yang membuat Toba sedalam dan seaneh ini. Toba, seperti yang gue bilang, lahir dari kekerasan, dari sebuah kiamat purba yang kita sebut letusan Toba. Lu pernah dengar ledakan Gunung Krakatau? Ledakan Krakatau itu cuma receh kalau dibandingin Toba. Letusan Toba itu diperkirakan 100 kali lipat lebih dahsyat, mencapai skala VEI 8, level tertinggi yang bisa dicapai sebuah letusan gunung api. Bayangin, saking dahsyatnya, letusan ini menyemburkan material vulkanik sebanyak 2.800 km kubik. Itu bisa nutupin semua wilayah Jakarta dengan abu setinggi ratusan meter. Dampaknya nggak main-main. Diperkirakan letusan ini memicu musim dingin vulkanik global selama 6-10 tahun. Suhu bumi turun drastis, menyebabkan kepunahan massal. Bahkan menurut teori Toba katastrofi, letusan ini nyaris memusnahkan populasi manusia di seluruh dunia, menyisakan hanya segelintir orang di Afrika. Lu lihat danau itu sekarang kan? Semuanya tenang, damai. Tapi danau itu adalah bekas kawahnya. Ketika dapur magma di bawahnya kosong setelah meledak, tanah di atasnya ambles, membentuk cekungan raksasa, kaldera.
Dan seiring waktu, cekungan itu terisi air hujan. Jadilah Danau Toba. Kedalaman yang ekstrim itulah yang menjadi sisa abadi dari ledakan yang mengubah wajah planet. Tapi tunggu dulu, kalau itu cuma bekas kawah, kenapa di tengah danau ada Pulau Samosir? Ini adalah fakta paling mind-blowing yang wajib lu tahu. Samosir itu bukan pulau biasa dan bukan sisa gunung yang kebetulan gak ikut tenggelam. Samosir itu adalah resurgent dome, atau secara gampangnya, puncak gunung baru yang berusaha tumbuh lagi di tengah kawah yang sudah ambles. Bayangin lo masak nasi di rice cooker. Setelah nasinya matang, lo angkat tutupnya. Nah, di Toba, setelah isi perutnya meledak dan tutupnya ambles, magma di bawahnya itu nggak mati. Dia cuma pindah posisi, dan dia masih berusaha mendorong lapisan kulit bumi di tengah kawah. Dorongan inilah yang perlahan-lahan mengangkat dasar danau di tengah, membentuk dataran tinggi yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Ini artinya apa? Ini artinya, Toba itu bukan danau mati. Dia masih hidup, masih bernapas, meskipun pergerakannya super lambat. Fenomena matinya ikan dalam jumlah besar di Toba sering dikaitkan dengan upwelling ekstrim yang diperparah oleh masukan nutrisi dari aktivitas manusia di sekitar danau. Jadi, air kuning adalah alarm ganda, alarm alami dari perut bumi, dan alarm ekologis dari keseimbangan lingkungan yang terganggu. Dan Toba juga punya makhluk hidup unik yang sudah beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini, ikan batak. Ikan ini adalah endemik, artinya cuma ada di Toba. Keberadaan ikan ini, yang populasinya sayangnya sudah sangat terancam, adalah bukti evolusi yang luar biasa. Ikan ini harus berjuang di ekosistem yang bisa tiba-tiba berubah jadi neraka hipoksia saat upwelling terjadi. Ini menegaskan lagi betapa istimewanya ekosistem Danau Toba. Adanya aktivitas magma yang masih mendorong Samosir ke atas dan adanya sisa sulfur di dasar danau yang kemudian teraduk saat upwelling adalah bukti fisik bahwa Toba itu adalah makhluk geologis yang masih aktif. Ketika airnya berubah kuning keruh, itu bisa jadi peringatan bahwa ada pergerakan atau perubahan suhu ekstrim yang cukup kuat untuk mengocok perut si raksasa yang lagi tidur ini. Studi geofisika menunjukkan bahwa proses pengangkatan ini tidak sepenuhnya berhenti. Meskipun sangat lambat dan stabil, Samosir terus bertambah tinggi. Ini adalah bukti nyata bahwa Toba bukan gunung api yang mati. Dia cuma tidur nyenyak. Nah, bicara soal Samosir, kita harus masuk ke sisi sejarah dan budaya yang belum kita sentuh. Fenomena geologi yang mengerikan ini justru menciptakan fondasi peradaban yang luar biasa, yaitu masyarakat Batak Toba. Mereka lahir dan berkembang di atas tanah yang dulunya menyebabkan kiamat. Secara kultural, Danau Toba itu bukan sekadar sumber air, dia adalah sumber kehidupan spiritual. Masyarakat Batak menempatkan danau dan Pulau Samosir sebagai pusat kosmos mereka. Dulu, masyarakat Batak juga punya tradisi megalitik yang kuat, seperti kuburan-kuburan batu yang menghadap ke air. Mereka percaya kematian dan kehidupan harus selalu dekat dengan asal mula mereka, kaldera raksasa ini. Masuklah industri keramba jaring apung. Sejak tahun 90-an, industri ini berkembang pesat. Secara ekonomi, ini menguntungkan. Tapi secara ekologi, ini bencana diam-diam. Saat upwelling terjadi, air kuning keruh yang muncul ke permukaan itu bukan cuma membawa H2S dari geologis Toba, tapi juga membawa bom nutrisi dan bahan organik dari sisa-sisa KJA. Namun, ancaman yang lebih nyata dan segera adalah perubahan iklim. Peningkatan suhu dapat mengganggu kestabilan lapisan air. Dampaknya jangka panjangnya adalah frekuensi kematian ikan massal dan munculnya air kuning akan semakin sering terjadi, bahkan tanpa masukan polusi dari KJA. Toba adalah barometer iklim global. Kita harus memantau bagaimana danau ini bereaksi terhadap planet yang memanas. Gimana? Lu kaget gak kalau Danau Toba ternyata semonster ini? Coba komen di bawah, fakta mana dari Toba yang baru lu tahu hari ini? Jangan lupa share video ini ke teman tongkrongan lu, biar mereka juga tahu kalau Danau Toba itu lebih dari sekadar danau biasa. Sampai ketemu di video tahu gak sih lu berikutnya? Jangan lupa like dan subscribe.